وآباؤنا وأجدادنا ورجالنا وشيوخنا وعلمنا وشيخنا ورب روحنا الشيخ من زبير وعلمنا وجميع رجال الغيب وغاز الزمان وعلمنا صاحب هذا الكتاب الإمام الغزالي على هدينا وكلنا سألها على قدر دين محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Babus Tsani was-Samanun. Ini bab yang ke-82 fi fadli sholatil jamaah, di dalam keutamaannya salat berjamaah. Qala sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah tabdulu salatal fardi bi 27 darajah. Salat jamaah itu keutamaannya melampaui 27 derajat dibandingkan dengan salat sendirian. Ini hadis Nabi. Wa rawahu Abu Hurairah annahu sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah pernah faqada nasan fi ba'di sholawat. Rasulullah pernah kehilangan, artinya tidak melihat ada seseorang di dalam sebagian salat-salat 5 waktu. Faqala laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas summa ukhalifa an ila rijal yatakhallafuna anha fa akhriqu alaihim buyutahum. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu ketika Rasulullah itu tidak melihat ada seseorang, berarti sahabat Rasulullah yang tidak melakukan sholat berjamaah. Maka jawabnya Rasulullah, saya demi sungguh-sungguh hamam itu ingin sama saya an amura, akan supaya saya memerintahkan kepada seseorang yusolli, yang dia sholat kepada manusia, summa ukhalif ila rijalin, kemudian dia menyelisih daripada seseorang jamaah itu, yatakhallafuna, mereka berselisih, anha, daripada sholat berjamaah. Maka jadi ini adalah orang yang tidak mau menjalankan sholat jamaah, menjadi sahabat Rasulullah itu. Saya, kata Rasulullah, menginginkan fa akhriqu alaihi buyutahum, saya punya keinginan di dalam hati agar rumahnya dia yang tidak mau jamaah itu dibakar. Rumahnya dibakar. Wa fi riwayatin ukhra summa ukhrifa li rijal yatakhallafuna anha fa amrabi fa takhriqu alaihi buyutahum bihazmil khatab, agar supaya rumahnya ini supaya dibakar dengan seikat daripada kayu bakar. Saking ini maksudnya apa? Saking pentingnya sholat berjamaah. Wala alima ahadum annahu yajidu adman saminan aw marmataini la syahidaha, yakni sholat Isya. Andaikan salah satu di antara kalian semua yajidu azman saminan, yang kamu bisa mendapatkan ini apa, tulang-tulang kalian yang berlemak, atau la syahidaha marmatain la syahidaha, yakni sholat, tentu dia akan menyaksikan tentang apa itu sholat Isya. Keutamanya lagi, waqala Utsman radhiyallahu anhu marfu'an, man syahidal Isya fa kana maqama nisfal lailatin. Kata Utsman bin Affan, ini hadis marfu', barang siapa mau sholat berjamaah sholat Isya wa ka'anna maqama nisfal lailatin, maka seolah-olah dirinya itu telah sholat ibadah terus menerus setengah malam. Jadi kalau setengah malam itu berapa jam? Mulai jam 6 sampai jam 12, sampai jam 6. Jadi seolah-olah dirinya terus menerus ibadah. Kalau dirinya sholat Isya-nya berjamaah, itu berarti seolah-olah dirinya telah sholat malam selama jam 6 sampai jam 12 malam, ya. Itu kalau sholat berjamaah, sholat Isya.
Wa man syahida subha fa kana maqama lailah. Dan kalau dirinya itu ikut berjamaah sholat subuh, fa kana maqama lailah, maka seolah-olah dirinya telah menjalankan sholat malam semalam suntuk. Amin Allahumma. Maka yang paling berat itu sholat isya atau sholat subuh? Sholat subuh apa sholat isya? Sholat subuh paling berat. Kalau maghrib masih enak-enak ya, ringan-ringan. Maghrib masih ringan. Sholat yang berat itu adalah sholat isya, sholat subuh. Karena pahalanya luar biasa. Karena kalau sholat isya ini seolah-olah kita setengah malam, kita sholat setengah malam. Kalau sholat subuh ini berarti kita seolah-olah diberi pahala oleh Allah sholat sepanjang malam, sepanjang malam. Ya Allah. Maka oleh karena ini keutamanya menjalankan sholat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ayo sholat, jaga sholat ya, jaga sholat. Karena pertama kali yang kita dihisab nanti dari kiamat itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik, semuanya diamal baik. Kalau sholatnya tidak baik, yang lainnya tidak baik, yang lainnya tidak baik. Maka oleh karena itu jaga sholat. Kalau tidak bisa sholat gimana? Tidak bisa sholat semoga geris milu sujud rukuk. Tidak hafal, tidak bisa, tidak apa-apa. Semoga geris milu sujud rukuk saisone. Pemane Allahu Akbar, bisane bismillahirrahmanirrahim, 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 Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, sami Allah, bismillahirrahmanirrahim. Tidak apa-apa. Awal dulu begitu, nanti sedikit-sedikit dihafalin. Yang penting sholat. Makanya kalau bisa sholat berjamaah. Pentingnya kalau sholat berjamaah, kalau kurang-kurang dikit ditanggung imamnya, ditanggung imamnya. Makanya yang penting itu ikut jamaah. Kurang-kurang dikit ditanggung ya, kekurangannya ditanggung oleh imam. Makanya pentingnya sholat ya. Sholat kita hidup ini Masya Allah, hidup kita ini mau hidup terus apa enggak? Yang sekarang ini masih bisa duduk di sini. Kira-kira saya mau tanya, ibu-ibu yang masih duduk di belakang, 5 tahun lagi, 50 tahun lagi masih ada duduk di belakang pada kira-kira? Ibu-ibu masih ada enggak 50 tahun lagi? Yang ini masih kecil-kecil, 100 tahun lagi masih hidup apa enggak kalian? Sudah masuk di dalam kubur. Hidup ini mempersiapkan. Ayo, hidup ini mempersiapkan bagaimana kita setelah mati. Pikirkan yang penting hadirin. Pikirkan bagaimana kita setelah mati itu bagaimana. Kalau sekarang ini kita hidup masih butuh, katakanlah kalau tidur butuh kita kalau panas butuh kipas angin, betul? Nanti kamu di dalam kubur bisa enggak punya kipas angin? Bisa enggak kalau kamu nanti hidup, kalau kamu maunya hidup gelap gulita, di dalam kubur lebih gelap dan gulita lagi. Apa yang harus kita persiapkan? Itu loh. Ya, maka oleh karena itu hadirin, ayo kita pikirkan kehidupan kita yang sangat sebentar ini. Kita mikirkan bagaimana setelah wafat kita ini. Apakah di alam barzakh kita bisa menikmati suasana yang indah apa tidak? Apakah kita justru di sana sengsara terus menerus di alam barzakh? Naudzubillah summa naudzu. Salat bukan nama qaum lillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatan fi jamaah faqad mal'an nahruhu ibadah. Barang siapa, kata Rasul, barang siapa salat siapa, man salatan fi jama'atin, dia salat dalam keadaan salat jamaah, faqad mal'an nahruhu, maka sungguh dia telah memenuhi jurang yang sangat dalam ibadah, pada amalan-amalan ibadah. Jadi kalau orang itu mau sholat berjamaah, seolah-olah dia punya jurang yang sangat dalam, tapi jurang yang sangat dalam itu dipenuhi dengan catatan amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu. Masya Allah. Wa qala Sa'id bin Musayyab, ma adzana mu'adzinun mundu 20 sanah illa wa ana fil masjid. Ada seorang ulama besar namanya Syekh Sa'id bin Musayyab. Beliau mengatakan, tidaklah seorang muadzin mengumandangkan azannya selama 20 tahun kecuali saya sudah berada di dalam masjid itu, di dalam musholla itu, di dalam tempat ibadah itu.
Ini saking dia menjaganya, sholat berjamaah, azan baru azan, belum azan dia sudah berada di dalam masjid. Ya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Seorang ulama besar, semoga kita dapat barokahnya. Amin Allahumma. Wa qala Muhammad bin Wasi', seorang ulama Syekh Muhammad bin Wasi', mastaha minad dunya illa salasa. Saya tidak menyenangi perkara dunia ini kecuali 3 perkara. Ada seorang ulama besar namanya Syekh Muhammad bin Wasi', beliau mengatakan, saya tidak menyukai perkara dunia ini kecuali 3 perkara. Akhon in ta'awwaztu qawwamani. Saya di dunia ini menyukai hanya 3 perkara. Yaitu pertama, punya sahabat jika saya bengkok mau meluruskan saya. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, cari teman yang kira-kira kalau kita salah bisa membenarkan kita. Kalau kita berbuat salah, kita diingatkan oleh teman kita. Cari teman yang seperti itu. Jangan cari teman yang kalau kita salah malah didukung. Naudzubillah summa naudzubillah. Cari teman itu kalau kita salah bisa mengingatkan. Jangan dibalik, jangan cari teman kalau kita salah malah kita didukung ya. Waqutan minar rizqi afan bi ghairi tabi'atin. Dan yang berikutnya lagi adalah rizki makanan atau rizki yang apa itu saya bisa mendapatkannya tanpa dengan apa itu perantara. Jadi pokoknya rizki min haitsu la yahtasib. Nah, kadang-kadang makanya oleh hadirin oleh Allah, makanya kita perlu cari usaha, kerja, tapi kerja juga apa itu yang min haitsu la yahtasib juga cari, yang tidak disangka-sangka, yang tidak jalan, yang tidak disangka-sangka. Cari rezeki yang seperti itu, doa, zikir dan lain sebagainya. Coba kadang-kadang kita ini kalau kita terlalu ikhtiar, kita mengandalkan ikhtiar saja tanpa doa, disertai doa. Coba banyak orang yang kelihatannya kerjanya setiap hari kerjanya luar biasa berat. Betul ada apa enggak? Tapi dibanding orang yang kelihatannya kerjanya santai-santai, tapi uangnya lebih banyak yang santai-santai. Ada enggak kira-kira? Ada banyak. Orang kelihatannya kerjanya santai-santai, tapi rezekinya masya Allah lancar. Kok kelihatannya enggak? Tapi orang yang kerja mulai pagi siang kerjanya kok kayaknya segitu saja. Karena apa? Dia hanya mengandalkan strategi lahirnya saja. Makanya perlu ada strategi batin. Yang ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, pokoknya contoh ibu ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang kerja, kalau bisa sebelum subuh sholat sebelum subuh sholat 2 rakaat. 2 rakaat kemudian membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil astagfirullah. Itu kamu dikejar oleh rezeki. Kamu kalau mau mengamalkan ini, kamu dikejar oleh rezeki. Cari yang seperti ini juga. Jadi jangan hanya mengandalkan kerja lahiriah saja. Kalau kerja lahiriah saja bertahun-tahun kok kayaknya pokoknya setiap bulan dapatnya 4 juta, 5 juta. Tapi kayaknya orang ini dapatnya, katakanlah suatu contoh, ada seorang yang pangkatnya sama, pangkatnya maunya dia tentara, pangkatnya sama. Tapi yang satu sama-sama kerja di kantor, tapi yang satu tiba-tiba sudah punya mobil, tiba-tiba yang di sini masih tetap sama saja. Nah, ini apa? Min haitsu la yahtasibnya, dari jalan yang tidak disangka-sangka itu yang perlu kita cari. Sholat sebelum subuh. Ada lagi di antaranya hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak, ingin enggak dilancarkan rezekinya? Setelah sholat diantaranya adalah setelah sholat jangan lupa sebelum berpindah tempat duduk kita baca sallallahu alaihi Muhammad, membaca 100 kali, tapi jangan pindah dulu dari tempat duduk kita habis sholat kita baca sallallahu alaihi Muhammad 100 kali. Nah, ini adalah cara-cara rezeki supaya kita ini diberi rezeki oleh Allah min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bapak-bapak maunya lihat di pondok ini. Di pondok kelihatannya santai-santai. Kelihatan santai-santai apa enggak ya? Tapi alhamdulillah masih bisa, Allah menganugerahkan rezeki, bangunan masih bisa berjalan, pondok juga masih bisa berjalan. Ini berkah apa? Doa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala.
begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini nih, kita berdoa seperti ini supaya kita dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, seorang syekh tadi mengatakan rezeki yang gampang, rezeki yang gampang, enggak usah terlalu repot-repot. Wa salatun fi jama'atin yarfa'ani sahwa wa yaktubu li fadluha. Dan kemudian yang saya cintai adalah saya bisa menjalankan sholat jamaah yarfa'ani sahwa, yang bisa menghilangkan kalau saya ada lalai-lalainya di dalam menjalankan sholat, tapi saya dicatat mendapatkan keutamanya menjalankan sholat berjamaah. Ini salah satu 3 hal yang paling dicintai oleh Muhammad bin Wasil. Ini sholat jamaah. Apa kalau kita cari keuntungan ini, cari keuntungan duniawi? Duniawi itu sebentar. Cari sholat jamaah ini dijaga, sholat berjamaah ini dijaga. Warawa anna Abu Ubaidah bin Jarrah anna qauman marrah falamma insarafa qala ma zala syaitan bi anifa. Warawa anna Ubaidah bin Jarrah amma qauman marrah. Diriwayatkan ada seorang ulama namanya Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah diceritakan suatu ketika beliau itu menjadi imam sholat. Falamman sharafa qala ma zala syaitan bi anifa. Katanya dia, setelah saya menjadi imam, saya itu setan selalu menggoda saya. Setan selalu hatta ara itu annali fadlan min ghairi la abadan. Saya ini begitu menjadi imam, tapi ada penyakitnya. Setan itu menggoda saya, sehingga bergodaannya setan itu, wahai kamu, Abu Ubaidah, kamu adalah orang yang paling mulia. Kamu sekarang orang paling mulia karena kamu menjadi imam. Kamu lebih mulia daripada yang kau makmum itu, yang makmum sama kamu. Kamu orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini godaan setan. Maka katanya saya Abu Ubaidah tadi belum mengatakan, begitu saya merasakan ini, saya selamanya tidak mau jadi imam lagi. Jadi beban. Makanya yang penting ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kita jadi imam ataukah jadi makmum, yang penting harus ikhlas, tidak boleh kita takabur, tidak boleh kita sombong. Kalau kita jadi imam seolah-olah kita yang lebih bersih, kita yang lebih mulia di sisi Allah, tidak boleh. Itu adalah setan main di sini. Setan main di sini menggoda seolah-olah kita sudah ada riya, ada ujub. Wah, saya jadi imam. Kalau jadi imam kan orang lebih dekat sama Allah. Belum tentu. Ya, belum tentu. Saya ingin menyampaikan Syekhina Maimun Zubair, ulama besar, seorang yang sangat sepuh di Sarang, Kiai saya Kiai Maimun Zubair. Itu beliau itu ya, saya mau cerita sama itu, beliau punya perasaan kita tawadhu itu harus dijaga. Ini dekat pondok ada orang perempuan gila. Ada orang perempuan gila namanya Robi'ah. Namanya siapa? Ini orang gila yang kelihatannya ngomel saja, gak karu-karuan sana kiri kanan ngomel saja. Kelakuannya masya Allah, bikin orang kalau deket-deket di situ, pokoknya dia ngomel saja. Namanya Robi'ah. Ini orang gila. Ini suatu ketika Syekhina Maimun Zubair itu menyatakan gini, kita tidak tahu apakah saya nanti di hadapan Allah dengan Robi'ah itu, apakah saya mana yang lebih mulia, saya tidak tahu. Apakah dia ataukah saya? Ini loh perasaan seperti ini, perasaan muridnya Syekhina Maimun, ribuan muridnya jadi kiai di berbagai tempat jadi ulama-ulama besar, melahirkan santri-santri luar biasa di berbagai daerah. Ya, sangat banyak ulama-ulama. Tapi Kiai Maimun masih tetap punya sifat adab asor, punya sifat adab yang luar biasa. Dibandingkan orang gila itu masih takut, nanti saya tidak tahu apakah saya lebih mulia ataukah dia yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perasaan seperti ini harus dijaga. Perasaan seperti ini kita tidak merasa bahwa kita lebih mulia, kita lebih bersih, kita lebih suci, kita lebih bisa diterima oleh Allah, karena kita tidak tahu. Sama-sama kita tidak tahu. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, jadi harus dijaga perasaan keikhlasan kita, tidak boleh ada riya dan sombong di dalam menjalankan ibadah kita. Amin Allahumma. Amin. Berikutnya lagi waqala Hasan, la tusallu khalfa rajulin la yahtalifu ilal ulama. Ini berikutnya lagi ada seorang ulama besar. Janganlah kamu sholat, perhatikan,
janganlah kamu sholat di belakang seseorang yang seseorang itu, imam itu tidak sering bersilaturahim, tidak sering berkunjung, tidak sering menghadap kepada ulama-ulama. Ya, ini penting, ini catatan terpenting kita. Masyaallah muslimin. Jadi kamu jangan makmum, jangan suka makmum kepada seseorang imam yang imam itu tidak sering berkunjung, bersilaturahim, mengharap berkah, mengharap kalau bahasa orang Madura sering nyabis dek kiai, yang tidak sering nyabis dek ulama, tahu nyabis. Nah, sering sowan, sering tabaruk, sering silaturahim kepada ulama. Jangan suka yang seperti itu. Berarti dia sombong. Karena ada seorang imam yang tidak sering menghadap sama ulama, itu berarti dirinya bisa juga dikatakan orang sombong, seolah dirinya sudah cukup ilmunya, seolah dirinya tidak butuh dengan barokah ulama-ulama yang lain. Paham apa paham? Cari ulama, cari imam yang sering dia berkomunikasi, yang dia sering bersilaturahim, sering sowan kepada ulama-ulama, sering sowan kepada kiai-kiai, khususnya apalagi wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada imam seperti itu, tidak butuh yang lain, tidak butuh dengan ulama, tidak mau nyabis dengan ulama, itu tandanya, indikatornya adalah ulama-ulama yang sombong atau imam-imam yang sombong. Naudzubillah summa naudzu. Wa qala an-Nakhai, masalul ladzi ya'ummun nas bi ghairi ilmin, masalul ladzi yakilul ma fil bahri la yadri ziyadatahu min nuqsanihi. Seorang ulama Syekh An-Nakhai beliau mengatakan, perumpamanya seorang imam, seorang yang mengimami manusia dengan tanpa ilmu. Perhatikan di sini, jadi imam tapi bodoh, jadi imam tapi tidak ngerti ilmunya. Itu adalah masalul ladzi yakilul ma, seperti seseorang yang menakar air fil bahri, menakar air tapi di dalam lautan. Menakar air di dalam lautan. La yadri ziyadatu min nuqsani. Dia tidak bisa mengetahui mana ini tambahnya, mana kurangnya. Kamu bisa enggak nimbang satu timbangan, kau kasih masuk di laut, bisa timbang mana yang paling berat? Ya, mana yang bisa bedakan? Karena di dalam laut. Karena di dalam laut kita tidak bisa membedakan. Maka orang-orang yang jadi imam itu, jadi imam lah, berarti bahasanya di sini nih yang diharapkan jadi imam yang yang aktif, jadi imam yang ikhlas, jadi imam yang jangan merasa riak, jangan merasa takabur. Kita perlu ilmu kita ini perlu nambah, perlu suan kepada ulama-ulama. Wa qala Hatim al-Asam, fa'dini sholatul jamaah, fatatni sholat. Ada seorang ulama Syekh Khatib Al-Asam, namanya Syekh Khatib Al-Asam. Beliau itu mengatakan gini, fatatni terlepas as-sholat fil jamaah. Saya pernah ketinggalan tidak melakukan sholat jamaah. Fa'azzani Abu Ishaq Al-Bukhari wahdah. Kemudian saya ditakziai oleh Syekh Abu Ishaq Al-Bukhari wahdah. Ya Allah, jadi ada orang tidak melakukan sholat jamaah, itu sahabatnya yang dekat itu langsung bertakziah kepada dirinya. Jadi orang yang tidak berjamaah itu sesungguhnya adalah musibah. Seperti diri kita ketinggalan, keluarga kita meninggal. Hadirin, punya keluarga meninggal, bapaknya meninggal, ibunya meninggal, perlu ditakziah apa tidak? Dia kena musibah, itu namanya dia terkena musibah. Kita perlu takziah. Kalau kita punya saudara, kita punya teman akrab yang baik dengan kita, kok dia ada jamaah, perlu kita takziah ke sana, bawa gulung kopi ke sana. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi. Kenapa tadi kok enggak sholat jamaah? Ya, mau enggak gitu? Nah, teman-temannya perlu ditakziah itu, khususnya warga pondok. Warga pondok kok enggak jamaah, perlu kita takziah ke sana. Innalillahi raji'un, perlu pasang bendera bendera putih atau bendera hitam? Masyaallah. Ini yang dikatakan Syekh Khatib Al-Asam.
Walau mata li walad la'azzani aksar min asrati alaf. Kata ulama tadi mengatakan Syekh, andaikan saya punya anak meninggal dunia, tentu kalau kurang lebih saya akan dikunjungi, ditakziah 10.000 orang. Lianna musibatad din ahwan 'indan nas min musibatid dunya. Karena manusia itu, kata Syekh Khatim Al-Hasan, karena manusia itu menganggap musibah agama itu masih dianggap ringan dibanding musibah dunia. Musibah agama. Jadi kalau mau tidak jamaah itu namanya musibah. Apa itu musibah agama? Kalau kamu ketinggalan ada keluarga kamu mati, itu namanya musibah dunia. Kata Syekh Khatim Al-Hasan, maka seharusnya orang yang terkena musibah agama itu lebih berat seharusnya dibandingkan musibah dunia. Ya, itu hakikatnya. Kalau ulama-ulama kita begitu ya. Seharusnya. Jadi kalau ada teman kita enggak jamaah, ya Allah musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, man sami'a al-munadi falam yajib lam yarudda lam yarid khairan wa lam yurid bihi khairan. Kata Ibnu Abbas sudah mengatakan, barang siapa seseorang yang mendengar suaranya azan, dirinya tidak menjawab, maka tidaklah dia datang kepada orang itu kebaikan, dan walam yarid bihi khairan, dan tidak bisa diharapkan dari orang itu kebaikan pula. Jadi kalau ada orang kok tidak menjawab jamaah apa itu panggilan azan, maka dirinya tidak ada kebaikan dan tidak mendatangkan kebaikan. Masya Allah. Kalau orang sudah menjawab azan, masa tidak mau datang? Masa jawab Allahu Akbar, panggilan Allah ini. Panggilan Allah, dia tidak datang, dirinya tidak datang. Masya Allah, itu tidak ada kebaikan buatnya, dan tidak akan datang kepadanya kebaikan, dan dirinya tidak mendatangkan kebaikan. Ini seorang ulama Ibnu Abbas. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, li'antam la'uduna ibnu Adam rassasan mudzaban khairullah min ayyasma' nida sumalayjib. Abu Hurairah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya li'an tamla'a udhuna ibnu Adam, agar supaya telinganya keturunan anak Adam, agar supaya telinganya anak Adam, keturunan anak Adam. Hadirin termasuk keturunan Adam apa enggak? Keturunan Adam apa enggak? Kata Ibnu Abbas, agar supaya telinganya itu disiram dengan apa itu? Timah, cor-coran timah yang sangat panas. Timah yang digodok, timah yang digoreng, yang sudah mendidih, dicorkan ke telinganya anak Adam, itu lebih bagus daripada seseorang yang mendengar azan dirinya tidak mau menjawab. Naudzubillah summa naudzu. Santri kalau dengar Allahu Akbar, jawab apa ribut? Jawab apa ribut? Jawab apa masih itu bicara kanan kiri? Benar. Kalau tidak benar, telinga kamu itu dicor dengan timah yang panas, itu lebih bagus daripada kalau kamu mendengar azan tapi tidak menjawab. Naudzubillah summa naudzu. Wa ra'ana Maisun bin Mahram ataina al-masjid fa qila lahu inna an-nas qad insarafu. Qala wa diriwayatkan anna Maisun bin Mahram mendatangi al-masjid fa qila lahu inna an-nas qad insarafu. Manusia semuanya sudah pergi. Inna lillahi wa inna ilaihi lafadlu hadhihi salat ahabbu ila min wuladil arab. Katanya beliau, lafadlu hadhihi salat, keutamanya ini salat berjamaah lebih aku cintai daripada saya diangkat menjadi presidennya negara Irak di orang kota Baghdad. Itu sampai keutamanya seperti ini. Dibandingkan kau jadi pemimpin negara menggantikan Jokowi, menggantikan Jokowi tapi tidak berjamaah, lebih bagus kamu berjamaah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla arba'ina yawman fi jama'atin la tafutu fiha takbiratul ihram qadamallahu lahu bara'atain. Barang siapa yang mau sholat selama 40 hari berjamaah, hadirin, barang siapa mau menjalankan sholat 40 hari berjamaah, tidak terlepas sama sekali selama 40 hari, tafutu fiha takbiratul ihram, yang dia takbiratul ihram imam langsung takbir dirinya. Jadi selama 40 hari
imamnya Allahu Akbar, kamu langsung Allahu Akbar, tidak jadi masbuk ya, tidak yang ketinggalan. Maka orang itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala terbebas dari dua masalah. Terbebas dari perkara dua. Yang pertama, bara'ah, dibebaskan daripada penyakit munafik. Yang kedua, wa bara'ah minan nar, dan dibebaskan dari api neraka. Amin Allahumma. Jadi kalau kita ingin dimerdekakan dari apa ini, kalau kita ingin dimerdekakan dari dua penyakit besar, munafik dan apa itu alam kubur, apa itu neraka, maka bisalah berjamaah selama 40 hari 40 malam. Saya kiai saya itu pernah bercerita sama saya. Kiai Syekh Nabi bin Zubair, ada orang nakal, ada pemuda nakal. Pemuda ini nakal agak masya Allah, suka ganggu cewek-cewek, suka ganggu perempuan-perempuan. Nakal apa nakal? Di sini ada yang suka ganggu cewek. Ada apa tidak? Terus dikasih resep sama seorang wali Allah. Seorang resep berjamaah 40 hari dengan imam. Berjamaah dengan apa imam 40 hari tidak boleh ketinggalan. Maka katanya seorang wali tadi, nanti kamu akan saya carikan istri. Bahkan kalau kamu mau istri, anak saya perempuan akan saya kawinkan kamu dengan anak saya. Seorang wali tadi begitu. Maka kemudian akhirnya apa, dia menjalankan itu, dan akhirnya apa, akhirnya setelah dia sholat 40 hari, dia sudah tidak mikir lagi masalah nikah, karena dia ingin belajar ilmu, dia belajar ilmu tasawuf lebih mendalam dulu, dia mau apa ini, mau memperdalam ilmu agama dulu, sehingga dirinya tidak mau terpaut dengan urusan-urusan pernikahan dulu, karena dia ingin fokus untuk apa, beribadah dulu. Masalah karena dia merasakan nikmatnya beribadah. Karena apa? Kalau bisa berjamaah 40 hari, pertama yang dihilangkan adalah sifat munafik. Munafik itu dihilangkan oleh Allah. Wa yuqal innahu idza kana yaumul qiyamah yusaru qaumun wujuhum kal qawaimi bidurwi. Ketahuilah bahwa nanti dikatakan di hari kiamat orang-orang akan dibangkitkan dengan wajahnya seperti apa itu, bintang-bintang yang bercahaya. Bintang-bintang yang bercahaya, planet-planet yang bercahaya. Fataqul lahum malaikat. Maka mereka mengatakan, apakah mereka itu malaikat-malaikat? Maka data'amalukum, apa amal mereka? Fayaqul kunna idza sami'na al-adhan kumna ila at-tahara la yusghiluna ghayraha. Jawabnya mereka, siapa mereka itu yang wajahnya bercahaya seperti itu? Terus kemudian, kami ini bukan malaikat, tapi kami manusia. Kami ini amalnya adalah ketika saya mendengarkan azan, maka lantas saya menyibukkan untuk ambil wudhu, dan kemudian saya apa itu tidak menyibukkan yang lain untuk mempersiapkan sholat jamaah. Sama summatuh saru ta'ifatul hujum kal akbar. Lantas digiring kelompok yang berikutnya lagi wajahnya seperti bulan purnama, seperti bulan-bulan. Fayaqul ba'da soal kunna natawaddau qabla al-waqti. Kami sudah siap wudhu sebelum waktunya sholat berjamaah. Sumatuh sarutu fadun. Kemudian digiring lagi kelompok orang yang berikutnya lagi, wujuhum kasamsi, wajahnya lebih bercahaya seperti matahari. Fayaqul kunna nasmul adzan fil masjid. Kami sudah mendengarkan adzan dan ketika kami sudah berada di dalam masjid. Berarti kami tidak wudu lagi karena sudah selesai, tapi kami orang mendengar adzan, saya sudah di dalam masjid. Warawa anna salaf kanu ya'zuna anfusahum salasata ayyam idza fatu takbiratul ula wa ya'zuna saman idza fatu jamaah. Orang-orang salaf, ulama-ulama salaf minta ditakziahi kalau dirinya apa itu tertinggal takbir imam Allahu Akbar, kok sampai imamnya sudah Bismillahirrahmanirrahim, itu berarti dirinya merasa sudah ketinggalan. Allahu Akbar, langsung dirinya Allahu Akbar. Kalau dirinya terlepas untuk tidak bisa, kalau dirinya terlepas tidak bisa apa ketinggalan dengan imam yang seperti ini, maka dirinya minta ditakziah selama 3 hari. Tapi kalau dirinya minta apa, wa ya'zuna sahabat idafatul jamaah, dan dirinya minta ditakziahi, bertakziah dengan sahabat-sahabatnya, menyepakatan kalau dirinya tidak berjamaah, maka dirinya apa bahasanya kita itu pasang bendera putih selama 7 hari gara-gara kena musibah dirinya tidak berjamaah.
Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kata Habib Muhammad yang penting upayakan berjamaah. Kalau umpamanya kok sangat sibuk, umpamanya wah mau berjamaah masjid, jamaah di sini, pondok di sini bisa, tetap dari sebelah ya. Bisa jamaah di sini, atau kalau enggak berjamaah umpamanya minimal berjamaah dengan istrinya di rumah ya. Pokoknya yang penting upayakan berjamaah. Upayakan berjamaah walaupun dengan anaknya kecil atau ponakannya, cucunya. Ayo kita persiapkan ya, kita mempersiapkan kehidupan kita ini. Kehidupan kita ini adalah perjalanan menuju akhirat. Kita ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah adalah makhluk akhirat. Karena nenek moyang kita ini dari